Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani, NPM 19160065 dari Prodi PGSD 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan RPP yang telah saya buat yang memuat materi IPS di SD kelas lanjut, yaitu di kelas 6 pada semester 2, yang materinya itu mencangkup materi perkembangan wilayah di Indonesia. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menyimak video penjelasan atau pemaparan dari RPP yang telah saya buat. Standar kompetensinya yaitu memahami perkembangan wilayah di Indonesia, kenampakan alam dan keadaan sosial di negara-negara Asia Tenggara, serta benua-benuanya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah di Indonesia. Dan di sini selanjutnya ada indikator. Jadi di sini indikatornya yaitu mendeskripsikan perkembangan provinsi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, kemudian ada mengidentifikasi ibu kota provinsi-provinsi di Indonesia saat ini. Dan tujuan pembelajarannya di sini supaya siswa dapat mendeskripsikan perkembangan provinsi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang dan dapat mengidentifikasi ibu kota provinsi di Indonesia saat ini. Dan kemudian karakter yang dikembangkan yaitu kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, materi pokok. Di sini ada perkembangan provinsi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, kemudian ada ibu kota provinsi di Indonesia saat ini. Kemudian di sini ada metode pembelajaran yaitu metode diskusi, permainan, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan selanjutnya di sini ada materi pokok. Jadi di sini materi pokoknya adalah perkembangan provinsi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, terus ada juga ibu kota provinsi-provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian dilanjutkan oleh kegiatan pembelajaran, yang mana di kegiatan pembelajaran ini mempunyai langkah-langkah tersendiri, yaitu yang pertama ada langkah awal, langkah inti, dan langkah akhir, di mana kegiatan langkah awal itu biasanya diterapkan oleh doa, pertama berdoa, kemudian dilanjutkan absen, dan motivasi siswa dan apresiasi siswa yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Kemudian dilanjutkan kegiatan inti, di mana kegiatan ini adalah kegiatan elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi guru melalui tugas-tugas atau tanya jawab yang guru berikan terhadap siswa. Dan selanjutnya di sini ada kegiatan penutup atau kegiatan akhir, di mana kegiatan ini guru memberikan kesimpulan materi belajar dan evaluasi, kemudian dilanjutkan bersiap-siap untuk pulang dan ditutup oleh doa. Nah, selanjutnya di sini ada media pembelajarannya. Di sini media pembelajarannya ada buku, ada papan tulis, dan ada tabel, serta ada kartu, yang mana kartu ini nantinya akan digunakan untuk penugasan. Jadi akan diberi tabel tentang benar atau salahnya nama-nama provinsi. Kalau benar dia akan pakai kartu warna biru, dan kalau misalnya salah dia akan pakai kartu warna kuning. Jadi nantinya tabel penugasan itu akan diisi nama-nama provinsi dan ibu kotanya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bahan ajarnya atau sumber ajarnya itu adalah buku tematik dan tabel provinsi-provinsi yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya di sini ada penilaian, dan kemudian ada bahan ajar. Jadi bahan ajarnya itu berupa materi, yaitu materi perubahan wilayah administrasi di Indonesia. Nah, untuk materinya sendiri yaitu secara administratif, wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, desa, sampai ke tingkat RW atau RW. Nah, sejak Indonesia itu terbentuk,
Jadi wilayah administrasi di Indonesia itu mengalami beberapa kali perubahan dan wilayah provinsi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, jadi provinsinya itu berubah-ubah. Nah, kemudian provinsi perkembangan di Indonesia itu ada masa di awal kemerdekaan. Jadi ketika bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, jadi wilayah Indonesia ini awalnya terdiri dari 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada Maluku, dan di situ ada Sulawesi serta Kalimantan. Nah, dan pengumuman itu dilontarkan pada tanggal 19 Agustus pada tahun 1945. Selanjutnya di sini ada materi pemertahanan kemerdekaan. Nah, jadi guru di sini menjelaskan pada masa itu Indonesia itu mengalami perubahan pengaturan wilayah karena Belanda di sini kembali lagi datang ke Indonesia dan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, pada masa itu Belanda itu membentuk negara-negara boneka dan mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, atau biasa kita sebut dengan singkatan RIS, yang terdiri dari 6 negara bagian, 9 daerah otonom. Dan negara Republik Indonesia pada tahun 1950 itu mempunyai pulau yang cukup luas, yaitu Pulau Sumatera. Di situ mencakup Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Selatan, serta di situ ada Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun 1957 ada Provinsi Sumatera Tengah mencakup wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Barat, dan banyak sekali perubahan-perubahan lainnya. Artinya di masa itu Indonesia itu mengalami pergantian provinsi dan wilayahnya. Nah, kemudian di sini juga ada masa Orde Baru. Jadi di mana masa Orde Baru ini memiliki pemekaran atau perubahan wilayah, yaitu pada tahun 1967, yaitu ada Bengkulu menjadi provinsi baru, dan kemudian 1969 Irian Barat resmi menjadi Provinsi Irian Jaya, dan kemudian di sini ada 1978 Timur resmi bergabung di Republik Indonesia dan menjadi provinsi ke-27. Kemudian 65 di sini ada era reformasi, dan di era reformasi ini memiliki beberapa pemekaran juga. Contohnya pada tahun 2000 di sini ada Banten dengan ibu kota Serang menjadi provinsi ke-28. Kemudian di sini pada tahun 2002 Kepulauan Riau dan ibu kota Tanjung Pinang menjadi provinsi ke-32 dan berasal dari provinsi Riau dan sebagainya. Kemudian setelah materi itu disampaikan oleh guru, di sini dilanjutkan sebuah penugasan yang mana nantinya akan ada penugasan melalui tabel-tabel yang sudah saya jelaskan. Jadi tabelnya itu berisi nama-nama provinsi dan wilayahnya, kemudian di situ ada keterangannya. Apabila salah maka akan dipakaikan kartu kuning seperti ini, akan ditempel. Nah, kemudian jika benar akan ditempelkan dengan kartu biru atau kartu yang lainnya. Nah, setelah adanya penugasan, maka di sini guru harap ada evaluasi dari peserta didik. Nah, cukup sekian video penerapan atau penjelasan RPP yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.